Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Jumadil Arta Ramadan akan menjelaskan bagian awal dari laporan final project, yaitu aplikasi desain ruang dan properti kelompok A6. Pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Interaksi manusia dan komputer merupakan ilmu yang mempelajari perencanaan dan desain tentang bagaimana pengguna dan komputer dapat kerjasama sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Salah satu bagian dari interaksi manusia dan komputer adalah antarmuka pengguna atau user interface. Tidak dapat dipungkiri saat ini pertumbuhan rumah tinggal yang semakin pesat, manusia ingin memiliki rumah yang nyaman untuk ditempati dan sesuai keinginan. Tetapi terdapat masalah yang sering muncul, yaitu manusia tidak memiliki kemampuan untuk merancang interior rumah yang sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu perlu adanya teknologi yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan aplikasi desain rumah yang sesuai dengan keinginan pengguna. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut, yaitu menjabarkan seluruh informasi mengenai final project, aplikasi desain ruang dan properti, dan memberikan gambaran detail aplikasi desain ruang dan properti kepada user. Rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana membuat sistem desain interior berdasarkan user analysis dan task analysis, serta apa pendapat user setelah menjalani usability testing. Batasan masalah. Mengingat luasnya pembahasan, maka permasalahan perlu dibatasi pada 1. Aplikasi hanya mendesain interior saja, tidak dapat menampilkan lighting pada ruangan. Kemudian yang kedua adalah mode warna yang dapat digunakan hanya RGB dan grayscale. Bab 2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kelompok A6 menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Kami melakukan pertemuan di Google Meet untuk membahas tentang persona dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah selesai, kami memberikan kuesioner kepada persona narasumber sebagai sumber data untuk melakukan user analysis. Berikut merupakan persona dan anggota kelompok yang kami wawancarai. Selanjutnya ada task analysis. Kami menggunakan 3 metode task analysis, diantaranya adalah HTA, kemudian GOMS, dan KLM. Untuk hasil dari task analysis dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya bab 4, yaitu bab desain, wireframe, dan visual design akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Alfiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan desain pada wireframe pada aplikasi. Nah, yang pertama ini ada wireframe halaman awal. Pada saat aplikasi dibuka oleh pengguna, tampilan pertama yang akan terlihat adalah halaman awal pada aplikasi yang di dalamnya terdapat logo aplikasi, nama aplikasi dan keterangan sign in dan sign up atau pendaftaran. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan memilih menu sign up untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Dan apabila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna memilih menu sign in untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi ini ada logonya dan di sini menu sign up dan sign in. Lanjut, yang kedua ada pendaftaran pengguna. Pada menu ini, pengguna melakukan pendaftaran untuk akun dengan mengisi data diri, email, username, dan password. Ini ada email ketika saya beres, setelah itu pengisi password dan konfirmasi password yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada wireframe login pengguna. Setelah melakukan sign up, pengguna alihkan ke halaman login untuk masuk ke dalam aplikasi. Pengguna hanya diminta untuk memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah didaftarkan oleh pengguna. Tapi jika pengguna sudah memiliki akun, maka langsung masuk ke login, masuk ke sign in, jadi tidak usah langsung ke sign up. Nah, ini sudah masuk ke dalam web. Setelah kita login, pengguna akan dialihkan ke menu pemilihan tema ruangan, di mana pengguna diharuskan untuk memilih ruangan yang sesuai dengan kebutuhan yang nantinya ruangan tersebut akan didesain oleh pengguna sesuai dengan keinginannya. Contoh kayak memilih, misalnya kita ingin
ruangan dapur atau ruangan kamar. Jadi kita memilih apa yang akan didesain oleh kita. Setelah kita memilih ruangan, kita memilih kejayaan di ruangan agar menu ini berguna agar kita dapat menyesuaikan ruangan dengan sesuai dengan apa yang kita punya hasilnya, presisi. Setelah pemilihan warna terus panjang dan lebar, kita masuk ke warna ruangan. Warna ini dapat disesuaikan dengan sesuai keinginan gitu. Jadi aplikasi nanti akan diberikan template warna yang default, atau pengguna dapat mengcustom warna sesuai dengan keinginannya gitu, dengan men-setting RGB-nya red dan blue-nya sendiri sesuai keinginannya. Setelah pemilihan warna, lanjut ke jenis furnitur yang akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut gitu. Ya, pada menu ini pengguna memilih furnitur apa saja yang diinginkan untuk dimasukkan ke ruangan yang sebelumnya telah didesain oleh pengguna. Pengguna dapat mencari furnitur ruangan search bar yang tersedia lalu memilih furnitur yang telah disediakan. Misalnya ketika kita mendesain ruang dapur, kita akan memilih mana meja makannya, kursinya, dan lain-lain. Atau kamar, kita dapat memilih kasur dan segala macam. Dan ini pemilihan warna furnitur tidak jauh sama pemilihan warna ruangan. Kita dapat memilih template ruangan yang ada atau dapat memilih warna sesuai custom RGB yang kita inginkan. Lanjut ke wireframe penempatan furniture. Pada menu ini pengguna melakukan penataan furnitur yang telah dipilih oleh pengguna ke dalam ruangan yang sudah didesain. Furnitur dapat di-adjust ukurannya sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi ini misalnya ini ruang tamu, ini ada kursinya, ini ada mejanya, jadi kita bisa adjust seberapa besar atau diletakkan di mana furnitur yang telah kita pilih. Selanjutnya yang terakhir, kita dapat mengekspor desain yang telah kita buat. Pada menu terakhir aplikasi ini, pengguna melakukan ekspor file desain ruangan yang telah pengguna desain sebelumnya gitu. Jadi bisa dalam bentuk gambar ataupun bahkan bisa 3 dimensi desainnya tersebut sesuai keinginan kita. Jadi ini ada menu pilihannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain wireframe pada aplikasi desain ruangan dan properti tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Usability Testing. Pada proses evaluasi, kami meminta kelompok user untuk menilai hasil wireframe dan visual design. Mereka mengatakan hasil dari project kami sudah bagus dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Aplikasi kami cenderung user-friendly dan mudah untuk dioperasikan. Selain itu, aplikasi kami juga memenuhi standar dari prinsip 8 Schneiderman 8 Golden Rules. Setidaknya 6 dari 8 Golden Rules terpenuhi. Bab 6. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. User analysis sangat penting dalam membuat suatu sistem atau aplikasi. 2. Task analysis dapat menjelaskan secara sistematis mengenai perancangan suatu sistem. 3. Questionnaire adalah salah satu metode pengumpulan data yang efektif. 4. Usability testing harus dilakukan agar desainer mendapat feedback dari user. Lampiran yaitu screenshot Google Meet saat